pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Baik. Ya, sudah sarapan semua? Sudah. Apa yang belum sarapan? Enggak ada. Oke, kita dulu sarapan itu nomor 1. Kalau tidak sarapan, nanti kita saat sekolah, saat belajar tidak menikmati untuk belajar ya, tidak konsentrasi. Oke? Iya, kita juga sarapan. Oke, absen dulu ya kehadirannya. Amanda Alia Kasih, Arga Aji Pratama, Hadir, Bu. Maura Bakis Salsabila, Iqbal. Hadir, Ibu, Bu. sakit ya Iqbal ya? Iya. Oke. Sila Octavia. Hadir, Bu. Iya, alhamdulillah hari ini masih banyak yang hadir, hanya Iqbal yang tidak bisa hadir. Kita doakan semoga Iqbal lekas sembuh supaya bisa belajar lagi bersama kita. Ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, Ibu akan meminta salah satu kalian untuk mengisi doa. Ya, kita doakan. Wajib. Doa dimulai. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabi pun, Iya, Bu. apa kabar? Baik. Oke, kita nyanyikan lagu wajib kita dulu ya. Silakan anak-anak berdiri. Siapa yang berani memimpin di depan? Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hiduplah Indonesia Raya. Duduk kembali, silakan aja. Ya, selanjutnya kita keluarkan juz amanya dulu. Kita keluarkan juz amanya, kita baca juz ama ya, supaya kita terbiasa untuk membaca Al-Quran. Yuk kita dibuka, dipimpin salah satu temennya yang bisa memimpin. Ayo, siapa yang berani? Ya, nanti silakan. Ya, boleh. Sudah siap untuk belajar? Sepertinya belum siap. Kalau begitu kita timbulkan rasa semangat kita ice breaking dulu. Oke, biar kita semangat. Yuk, kita ambil posisi di samping meja boleh. Di meja masing-masing ya. Oke, siap ya. Ikuti instruksi dari Ibu. Gini, pertamanya Ibu kasih tahu lagu Marina Menari sudah bisa semua? Sudah.
tangannya digulung-gulung ya. Marina menari kemudian di atas. Tangannya begini ya. Kalau menara di gini itu. Marina menari di atas menara. Ini ya. Oke, siap? Yuk. 1, 2, 3 sambil nyanyi. Kita menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. makin cepat. Marina Menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Marina Menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Oke, sudah semangat? Semangat, Tepuk semangat. semangat, Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingatkan lagi tentang pentingnya kesehatan ya. Karena di musim sekarang ini masih musim pandemi, walaupun kita sudah PTM 100%, tapi kita harus tetap menjaga kesehatan. Dengan cara apa ya, Nak? Mematuhi protokol kesehatan. Contohnya apa ya? Memakai masker, cuci tangan, kalau begitu kita terapkan protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Oke, sebelum kita ke pembelajaran, akan Ibu bacakan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan tentang sifat-sifat benda padat, benda cair, dan benda gas. Kemudian yang kedua, dengan berdiskusi tentang ulasan teks, siswa dapat menjelaskan isi dan informasi sebuah teks secara tepat. Lalu yang ketiga, dengan melakukan percobaan, siswa dapat menunjukkan perbedaan sifat dan wujud benda padat, cair, dan gas. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baiklah, kalau begitu, nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Kita buka dulu buku temanya. Coba dikeluarkan buku temanya masing-masing. Sudah dibuka semua? Sudah dikeluarkan semua? Dibuka halaman 11. Di halaman 11 dijelaskan di situ tentang sifat-sifat benda ya. Tadi dalam tujuan kita sudah ada yang namanya benda apa saja tadi? Benda padat, benda cair, iya. Benda itu ada 3, padat, cair, dan gas. Sekarang kita mengidentifikasi tentang sifatnya ya. Sifat-sifat benda padat, benda cair, dan benda gas ya. Oke, di halaman 11 di situ ada teks tentang sifat-sifat benda. Sebelumnya akan ditayangkan videonya. Mati lampu. Oh, mati lampu ya, Nak ya? Kalau mati lampu, video nggak bisa disetel. Kalau begitu, alternatifnya kita baca teksnya dulu. Kita baca bersama yuk. Kita baca bersama-sama yuk. Benda-benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3, yaitu benda cair, dan gas.
membuat pertanyaan tentang yang kalian baca, tentang sifat-sifat benda. Kalian buat pertanyaan sendiri. Kira-kira apa sih tentang teks yang kalian baca ini? Mengenai apa ya? Mengenai sifat-sifat benda. Terus apa lagi? Wujud ya, wujudnya, wujud benda. Bisa kalian membedakan antara benda padat, cair, dan gas? Apa saja yang termasuk benda padat? Apa Ina? Iya, pinter, meja itu benda padat. Apa lagi yang tahu? Siapa? Kursi. Ada lagi? Buku, iya. Kalau benda cair, apa saja contohnya? Air. Kemudian? Iya, cat. Terus? Minyak makan, minyak sayur ya. Kalau benda gas, apa saja benda gas? Parfum baju, ya kan? Benda gas. Sudah bisa membedakan tentang benda gas, benda cair, dan benda padat. Setelah kalian membaca ini, membaca teksnya, Ibu meminta buatlah pertanyaan berdasarkan teks yang sudah kalian baca. Tapi sebelumnya Ibu minta berkelompok dulu dengan temannya. Siapa saja yang disukai oleh kelompok siapa saja boleh bebas. Satu kelompok terdiri dari 4 orang, boleh 5 orang. Ayo lakukan, buat kelompok. Oke, sudah terbentuk kelompoknya? Ya, Ibu bagikan lembar kerjanya. Nanti kalian tulis di sini ya. Tulis nama kelompoknya dulu di atasnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Atau mau pakai kelompok bunga atau kelompok hewan atau kelompok Bunga aja, Bu. bunga. Yuk, kelompok 1 bunga apa? Mawar. Iya, kelompok mawar. Sini kelompok apa? Melati. Di sini kelompok anggrek. Ya, tulis di atasnya nama kelompoknya. Tulis di atasnya nama kelompok, kemudian temennya ya. Nama teman-temannya ditulis. Oke, sudah ditulis semua nama kelompok dan nama teman-temannya. Sekarang yang kotak pertama ini untuk membuat pertanyaan tentang benda padat ya. Benda padat, kemudian kotak kedua tentang benda cair. Kotak ketiga tentang benda gas. Buat pertanyaannya saja ya. Ya, ayo silakan lakukan. Coba pertanyaan untuk kelompok mawar. Kelompok mawar pertanyaan dari benda apa? Padat. Oke, benda padat. Coba pertanyaan untuk benda padat. Dengarkan yang lain. Benda padat yang ada di sekitar kita dapat diubah dengan beberapa cara, yaitu Iya, ada pertanyaan lagi? ada Ya. sebutkan contoh benda padat. Iya, oke. Itu pertanyaan untuk kelompok mawar ya. Kemudian kelompok melati. Ya, pertanyaannya tentang benda apa? Benda cair apa benda gas? Benda padat sudah diperwakilkan. Oke, benda cair silakan dibacakan. Sebutkan sifat-sifat benda cair di sekitarmu. Iya, ada pertanyaan lain? Satu saja boleh. Yuk, sekarang kelompok anggrek. Pertanyaannya apa tentang benda gas? Karena benda padat sama benda cair sudah. Yang benda padat, yang benda gas. Apa saja benda gas di sekitarmu? Iya, ada lagi? Ya.
sudah bisa membuat pertanyaan sendiri dan sekarang tugas kalian adalah mencari jawabannya bersama kelompok kalian juga. Coba mencari jawabannya. Tapi sebelumnya kita tukar pertanyaan ya sama temennya ya. Ya, tukar kelompok pertanyaannya. Ayo kita diskusikan jawabannya bersama kelompok kalian tentang pertanyaan kelompok sebelah ya. Kelompok mawar kebagian pertanyaan tentang benda cair ya. Oke, cair. Kelompok melati pertanyaan tentang benda apa? Benda gas. Kelompok anggrek pertanyaan tentang benda padat. Iya. Oke, coba sekarang kalian sudah membawa tentang alat peraga, tentang benda padat, benda cair, dan benda gas. Kelompok benda cair, kalian lakukan uji coba tentang benda cair. Nanti kalian bisa menentukan sifat-sifatnya ya. Benda gas juga begitu, dan benda padat juga seperti itu. Ayo lakukan percobaannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok mawar akan proses. Ya. Sudah? Amati apa yang terjadi. Apa yang terjadi pada benda cair? Bentuknya? Sesuai wadah. Iya, bentuknya sesuai wadahnya. Jadi ini adalah sifat-sifat benda cair. Ya, bisa dipahami kelompok lain tentang benda cair? Iya, sekarang benda padat. Sekarang benda padat, coba praktekkan. Jika benda itu dimasukkan ke dalam wadah lain, yuk, bentuknya akan seperti apa ini? Bentuknya berubah tidak ini? Tidak sesuai wadahnya ya. Bentuknya tetap. Ini adalah sifat-sifat benda padat. Ya. Setelah kalian mempraktekkan percobaan itu, kalian tulis tentang jawabannya. Kalian tadi sudah menentukan pertanyaan dan sekarang jawabannya tentukan mengenai yang praktek kalian tadi. Ayo lakukan. Oke, sudah? Iya, sudah semua? Sudah. Kalau begitu, tugas kalian sekarang presentasikan di depan kelas, di depan temannya tentang hasil pertanyaan dan jawaban kalian sendiri ya. Ayo perwakilan aja dari kelompok kalian. Ayo kelompok mawar. Oke, maju perwakilan. Sebutkan sifat-sifat benda cair di sekitarmu. Benda cair dapat berubah-ubah sesuai wadahnya. Sebutkan contoh benda cair, air, minyak, dan cat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok mawar. Selanjutnya. Sudah semua? Iya, pinter. Jadi kalian sekarang sudah bisa membedakan antara benda padat, benda cair, dan benda gas beserta sifat-sifatnya. Oke, setelah kalian sudah memahami semua, kembali ke tempat duduk masing-masing. Yuk, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baiklah, setelah kalian beraktivitas tentang mempercobakan tentang benda-benda dan mencari identifikasinya, sekarang kita melakukan teknik stop dulu supaya pikiran kita fresh, kita bisa lega, bisa konsentrasi kembali. Ya, ikatkan badan kalian, landaskan di tempat duduk kalian. Letakkan tangan kalian di paha. Konsentrasi. Bila perlu tutup matanya. Pusatkan pikirannya. Tarik nafas.
keluarkan pelan-pelan melalui lubang mulut dan hidung. Lakukan sekali lagi. Tarik nafasnya. Tahan, tahan. Hembuskan perlahan-lahan. Ulangin lagi, sekali lagi. Tarik nafasnya. Hembuskan perlahan-lahan. Rasakan udara yang keluar dari lubang hidung kalian. Rasakan udara yang ada di sekitar kalian. Buka matanya perlahan-lahan. Oke, setelah kita melakukan teknik stop ini, apa yang kalian rasakan? Coba siapa yang bisa mengungkapkan perasaan kalian setelah melakukan teknik stop? Saya, Bu. Oke, ya Neti Saya silakan. menjadi lebih lega, menjadi lebih fresh. Iya, setelah melakukan teknik stop ini, kita bisa menjadi lega, bisa menjadi fresh pikiran kita, menghilangkan beban-beban yang sepanjang tadi kita melakukan kegiatan, ya. Iya. Oke, terima kasih. Sebelum Ibu tutup pelajaran kita hari ini, Ibu akan merefleksi diri kalian. Coba apa saja yang sudah kalian pelajari tadi? Tentang sifat-sifat benda. Terus apa lagi yang kita pelajari tadi? Wujud benda. Iya, wujudnya. Iya, wujud-wujud benda tadi seperti wujud benda padat, benda cair, dan benda gas. Contohnya benda padat, kursi, meja. Iya. Kemudian wujud benda cair. Iya. Iya. Wujud benda gas. Iya. Kemudian sifat-sifatnya sudah memahami semua tadi. Sifat benda cair itu bentuknya berubah-ubah. Sifat benda padat, iya, kebalikannya, bentuknya tetap, tidak berubah-ubah. Iya. Oke, baiklah, pelajaran kita sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas kalian di rumah, kalian buat video tentang praktek kalian di rumah masing-masing, ya, tentang benda padat atau benda cair atau benda gas. Pilih salah satu, mau benda padat boleh, benda cair boleh, benda gas boleh. Praktekkan seperti tadi di olahraga, dibuat video, nanti dikumpulkan setelah ada materi. Kita ketemu lagi. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu supaya dalam perjalanan kita sampai rumah akan diberi keselamatan, ya. Coba dipimpin salah satu untuk memimpin doa. Setelah saya melakukan pembelajaran ini, saya mengetahui dan memahami rencana apa
apa yang akan saya buat di kelas itu. Bagaimana perasaan dan pembelajaran yang Anda dapatkan selama perencanaan dan pelaksanaan aksi nyata? Pada tahap awal dari perencanaan aksi nyata ini, pertama saya menyusun RPP berdiferensiasi yang di dalamnya memuat pembelajaran sosial emosional. Saya menerapkan pembelajaran sosial emosional pada bagian pendahuluan dan juga inti. Pada tahap pelaksanaan, saya melihat anak-anak sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Anak-anak juga terlihat semangat dan mengikuti rangkaian pelaksanaan pembelajaran di kelas. Dengan penerapan teknik stop, siswa terlihat lebih rileks dan lebih ceria dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Dengan teknik kesadaran sosial emosional dan empati, siswa dapat lebih peduli terhadap orang lain di sekelilingnya. Rencana perbaikan. Adapun perbaikan ke depannya adalah saya akan mengintegrasikan dari 5 komponen pembelajaran sosial emosional di dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Selain itu, saya juga akan mengimbaskan apa yang saya pelajari pada modul 2.2 ini kepada rekan sejawat di sekolah saya. Hal ini diharapkan agar rekan-rekan sejawat saya dapat menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelasnya masing-masing. Demikianlah penerapan aksi nyata pada modul 2.2, yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.